kalau kita tidak memegang pegangan tangga sebagaimana fungsinya, kalau jatuh terpeleset itu termasuk bencana. Meluaskan ke teman-teman maupun ke masyarakat. Jadi selanjutnya kita datang ke sono, ternyata mereka sudah bisa melakukan ABCD. Mengetahui apa sih standar pelayanan yang ada di situ. Tapi di dapur umum juga ada asesmen tentang Siapapun itu pelaku kebencanaan jangan pernah memberikan janji gitu. Gak apa-apa suka gaul. Jangan sampai isinya ekonomi. Ini yang bahaya. Pegang, cabut, pinnya. 1, 2, ya. Kita melakukan praktek, yaitu pemadaman api menggunakan apar dan karung goni. Nah, pada saat pemadaman menggunakan apar, awalnya kita diajarkan cara penggunaan apar itu. Kemudian untuk cara pemadaman menggunakan karung goni, langkah awal yang kita lakukan adalah dengan cara membahasai karung goni tersebut, kemudian kita tutup perlahan pada sumber api tersebut. Agak ada sedikit rasa panik karena ini merupakan pengalaman pertama saya terutama untuk memadamkan api secara langsung. Tetapi setelah diajarkan oleh pihak dari PMI, jadi kita tahu nih cara pemadaman api yang benar gitu. Jadi rasa panik tersebut agak sedikit berkurang. Terima kasih Tegang. Ini ya, bikin loop itu ditumpuk. Bikin loop lagi. Masukin loop. Tidak terlalu kendor, yang penting nyaman. Kunci utamanya ada di sebelah mana, Bang? Kunci utamanya hanya di pertama dan di sini. Gantung. Duduk aja. Duduk. Itu, naikin. Nah, terus berpul. Nah, dah. Yang dirasain pertama penasaran terus kayak tapi memberanikan diri. Yang penting sih kita lebih ke aman diri dulu ya, sebelum kita membantu orang lebih baik kita aman diri ya, seperti ini nih, pakai helm terus pengaman dan lain-lainnya. Kemudian pas naik itu, pas di atas rasanya langsung berubah jadi deg-degan karena baru pertama kali, tapi next mungkin bisa kontrol rasa nervous deg-degannya. Saya Sisilia, jadi tadi kita habis belajar naik dinding ini nih. Yang pertama itu tadi kita udah stretching dulu nih, udah gitu kita pasang body harness. Nah, pasang itu disimpul, lalu nanti tuh ada dibuat kayak kita bikin dasi kayak gitu. Nanti udah dari pinggang langsung ke paha, terus paha kanan, paha kiri, langsung lanjut. Kalau misalkan talinya masih ada, nanti kita lilitin lagi ke perut kayak gitu. Terus tadi juga udah dikenali alat-alatnya, gimana cara pasang simpul-simpulnya sebelum naik. Ada 2 simpul, ada untuk pegangan kita ya, untuk badan, sama satu lagi untuk kaki. Jadi nanti kita tali simpul di bawah itu kita pakai buat pinjatin kaki kita buat ngangkat badan. Nanti yang di badan kita tarik lagi sampai atas kayak gitu. Manusia kuat itu limbat. Dari sini kalian dalam keadaan fresh, keadaan siap kembali, keadaan lebih tenang, lebih baik untuk menjalani ke depan. It's okay. Yang ada di bawah ya bawain lu ke atas. Jangan teman-teman ngangkat si korbannya ke bawah. Lebih benar ke mobilisasi, jadi nggak ada pergerakan sama sekali. Terbunuh di wilayah perang. Jadi ketika Semua korban dengan suara bisa Jadi gimana caranya kepala nggak masuk ke dalam Air. rata-rata selutut karena ini. Kita sebenarnya pertolongan di air, tapi saya fokus ke basic nih. Basicnya adalah self rescue, pertolongan pada diri sendiri ya.
bagaimana dia mau nolong orang bertolong cair ketika dia aja nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Itu satu. Yang kedua minta ketenangan. Ada soal swimming. Gimana personal floating device atau APD-nya, alat pengaman dirinya itu nyaman. Jadi bermanuver mereka itu leluasa, baik, tidak gerasa gerusuk, tenang di air. Begitu sih. Ada beberapa metode self rescue dari head to head, lalu lining swim, lalu ada circle swim untuk defense, sama below the boat nanti akan kita lakukan hari ini. Keram ya? Keram. Iya. Jempol. Tadi diajarin apa sama Bang Bob? Diajarin circle, lining swim, terus sama head to head. Oke. Teknya awalnya berusaha untuk nenangin diri dulu, yang jangan panik apa yang udah diajarin tadi, terus perlahan mendayung. Udah nelen air berapa liter? Ada 1,5 ada. Liter setengah. Tadi pas keram gimana? Pas apa? Pas keram. Pas garam rasanya lengkap. Oke, mau nyoba lagi? Enggak. Backflip. Itu gimana caranya tadi? Kita tutup telinga kiri, terus yang kanannya tutup hidung. Udah meninggal semua. Itu bapak saya belum ditolong. Jangan kabur kamu. Itu mana kamu di Jangan kabur. Tadi simulasi bencana, pertama kita mendapatkan kabar bahwa di Kalibayur ini ada banjir yang menyebabkan adanya korban. Nah, menurut keterangan dari RW setempat, ada korban yang hanyut di air itu sejumlah 4 orang dan korban di darat itu ada 4 orang. Tetapi sebelumnya kami melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memvalidasi apakah itu benar atau tidak, karena pertama kami mendapat informasi tersebut dari relawan PMI. Kemudian relawan PMI meminta relawan dari Poltekkes Banten untuk terjun ke lapangan seperti itu. Nah, setelah itu kami melakukan pembagian yang tim evakuasi, tim asesmen, tim posko dan yang lainnya agar job desk-nya tepat seperti itu. Setelah itu tim asesmen kembali ke lokasi untuk menanyakan kepada RW setempat terkait kondisi terkini dan didapatkan bahwa betul ada 4 orang tersebut yang hanyut, kemudian ada 4 orang yang di darat. Terus kami melakukan evakuasi, pengarahan evakuasi kepada korban dengan ada tim evakuasinya. Semua korban dapat dievakuasi dengan baik, tapi ada 2 korban meninggal dunia, yaitu korban pertama yang di air dan korban kedua itu yang meninggal dunia di darat. Setelah itu ada 1.504 pengungsi yang pada saat itu kami fungsikan ke posko komando yang ada di Masjid Al Muhajirin seperti itu, dan kami juga menyiapkan beberapa pelayanan seperti pelayanan kesehatan, terus pelayanan PSP untuk anak-anak, untuk korban yang selamat agar tidak mengalami ketakutan akibat dampak banjir tersebut. Kemudian ada pelayanan medis juga, terus ada pelayanan terapi bermain untuk anak-anak, serta ada pelayanan kesehatan seperti tes hipertensi dan yang lainnya. Setelah itu untuk konsumsi kami sudah tersalurkan kepada kurang lebih 1.504 orang dengan menu makannya itu dari pagi, siang, dan sore. Dan alhamdulillahnya pada saat tadi BPBD sudah ada dan akan memberikan sejumlah bantuan berupa makanan pokok, pampers dan juga beberapa bantuan lain seperti selimut dan pakaian layak pakai untuk para pengungsi selama 3 hari ke depan. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan.